Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Madrasah Tuna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelatihan pengelolaan pendidikan inklusif di madrasah atau sekolah. Tepatnya pada materi 3.3 Shifting Paradigm Pendidikan Islam Inklusif bagian 3. Oke, langsung saja kita mulai mengerjakan soal. Oke, soal pertama. Perhatikan pernyataan berikut. A. APK dengan segala kondisinya adalah takdir dan iradah atau kehendak Allah. APK sebagai kehendak Allah selalu mengandung hikmah bagi siapapun. C. APK sebagai manusia sejak kejadian adalah makhluk terhormat dan dimuliakan Allah. D. APK merupakan aib, maka harus ditutupi agar tidak membuat malu dan diketahui banyak orang. Pernyataan di atas yang sesuai dengan prinsip dan cara pandang warga madrasah terhadap anak berkebutuhan khusus adalah yaitu yang A. APK dengan segala kondisinya adalah takdir dan iradah Allah. Kemudian yang B. APK sebagai kehendak Allah selalu mengandung hikmah bagi siapapun. Dan yang terakhir yang C. sebagai manusia sejak kejadiannya adalah makhluk terhormat dan dimuliakan Allah. Di nomor 1 jawabannya A, B, dan C. Yang A. Oke, soal nomor 2. Marhaban biman atabani fihi robbi merupakan sapaan Nabi Muhammad SAW untuk memuliakan seorang sahabat netra yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Nomor 2 D. Soal nomor 3. Surat dalam Al-Quran isinya teguran Allah atas sikap Nabi Muhammad, teguran taklimiyah terhadap seorang sahabat dengan disabilitas netra yang diabadikan saat memohon bimbingan Islam adalah pada surat Abasa ayat 1-11. Oke, nomor 3 D. Soal nomor 4. Kegagalan peserta didik di madrasah karena adanya anggapan guru bahwa PDBK tidak akan bisa berkembang dalam pembelajaran. Pernyataan di atas dimiliki oleh guru yang fikmin. Oke, nomor 4 D. Soal nomor 5, perhatikan pernyataan berikut. A. Lingkungan keluarga, B. Lingkungan sekolah, C. Lingkungan masyarakat, dan D. Lingkungan sosial pada pernyataan di atas yang merupakan tri pusat pendidikan adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. A, B, C. Nomor 5 jawabannya D. Soal nomor 6. Pendidikan Islam adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama, insan kamil. Nomor 6 B. Soal nomor 7. Pernyataan berikut selaras dengan gerakan Education for All yang dirancangkan oleh UNESCO kecuali pendidikan inklusif harus dipersiapkan secara sempurna atas ketersediaan 8 standar nasional sehingga satuan pendidikan tidak melakukan kesalahan dalam memberikan layanan pendidikan karena terkait dengan nasib peserta didik berkebutuhan khusus.
Oke, nomor 7 C. Soal nomor 8. Berikut merupakan nilai-nilai dasar pengembangan pendidikan inklusif di madrasah kecuali A. Penyandang disabilitas merupakan satu-satunya sumber belajar bagi warga madrasah. Ini bukan. Hubungan guru dan peserta didik diikat dengan mahabbah fillah, termasuk akhlak di atas ilmu pengetahuan, termasuk pendidikan inklusif di madrasah dibangun dalam perspektif ibadah berdimensi ukhrawi. Oke, nomor 8 D. Soal nomor 9. Berikut merupakan hal utama yang perlu diajarkan pada peserta didik berkebutuhan khusus di madrasah, kecuali mengembangkan keterampilan IT yang dapat menjadi bekal hidup mandiri. Oke, nomor 9 B. Soal terakhir, perhatikan pernyataan berikut. PDBK yang belajar di sekolah atau madrasah umum tidak akan bisa berkembang. B. PDBK hanya bisa dilayani pendidikannya oleh guru pendidikan luar biasa. Yang C. Tugas guru mengoptimalkan potensi yang bisa dikembangkan PDBK. Oke. Yang D. PDBK memiliki kemampuan yang unik di dalam keterbatasan yang dia miliki. Pernyataan yang diyakini oleh kelompok orang dengan fixed mindset adalah tentunya yang A, tidak akan berkembang, kemudian yang B, A dan B. A dan B nomor 10 C. Oke, sudah selesai semua. Selesai ujian? Ya, saya yakin. Alhamdulillahirrabbilalamin, mendapatkan skor 90. Terima kasih Sobat Madrasah Tuna yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Madrasah Tuna. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas pada pelatihan pengelolaan pendidikan inklusif di madrasah atau sekolah, tepatnya di materi 3.5 konsep dasar pendidikan inklusif bagian 2. Oke, langsung saja kita mulai mengerjakan soal. Oke, soal pertama. Penyelenggaraan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, merupakan bentuk akomodasi yang layak dalam hal A. Penyediaan kurikulum, B. Penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, C. Penyediaan sarana dan prasarana, D. Penyediaan dukungan anggaran dan atau bantuan pendanaan. Karena ini adalah mengembangkan, meningkatkan kompetensi pendidik, maka jawaban yang tepat adalah yang B. Penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, nomor 1 B. Soal nomor 2, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik lainnya mengakui dan menerima peserta didik berkebutuhan khusus.
Pernyataan tersebut merupakan salah satu prinsip pendidikan inklusif, yaitu pengakuan. Nomor 2 A. Soal nomor 3, pendidik dan tenaga kependidikan perlu memastikan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus dapat hadir bersama peserta didik lainnya dalam satu lokasi yang sama. Pernyataan tersebut merupakan salah satu prinsip pendidikan inklusif, yaitu kehadiran. Oke, nomor 3 A. Soal nomor 4, peraturan Menteri Agama yang mengatur akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di satuan pendidikan pada Kementerian Agama, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024. Oke, nomor 4 C. Soal nomor 5, peserta didik berkebutuhan khusus yang berada di madrasah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran di kelas bersama dengan peserta didik lainnya. Pernyataan tersebut merupakan salah satu prinsip pendidikan inklusif, yaitu partisipasi. Oke, nomor 5 A. Soal nomor 6, di lembaga pendidikan keberagaman identitas dan latar belakang anak akan mempengaruhi perilaku, kemampuan, dan kebutuhan mereka di dalam kelas. Oke, nomor 6 D. Soal nomor 7, tujuan pendidikan inklusif adalah memastikan bahwa semua peserta didik atau semua peserta pendidik memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, dan relevan, dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya. Oke, nomor 7 C. Ini ada kesamaan antara A dan C. Bedanya kalau yang C ada tepat dalam wilayah tempat tinggalnya. Karena ini pendidikan inklusif, maka yang lebih tepat adalah yang C. Oke, soal nomor 8. Kebijakan madrasah yang memberikan dukungan terhadap pendidikan inklusif adalah penerimaan peserta didik baru bagi penyandang disabilitas melalui jalur afirmasi. Oke, nomor 8 D. Soal nomor 9, hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki, seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat tersebut merupakan landasan teologis pendidikan inklusif yang terdapat pada Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Oke, nomor 9B. Soal terakhir, bentuk fasilitas penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di madrasah berupa A. Penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, ini termasuk penyediaan sarana dan prasarana. Yang D. Penyediaan dukungan anggaran dan atau bantuan pendanaan. Oke, semua jawaban benar. Oke, sudah semua selesai ujian? Ya, saya yakin. Alhamdulillahirrabbilalamin, mendapatkan skor 100. Terima kasih Sobat Madrasatuna yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Madrasah Tuna. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas pelatihan pengelolaan pendidikan inklusif di madrasah atau sekolah, tepatnya pada materi 3.8 identifikasi, asesmen, dan profil peserta didik berkebutuhan khusus bagian 3. Oke, langsung saja kita mulai mengerjakan soal. Soal pertama. Sering memperpanjang atau mengulang-ulang suara adalah gejala tunawicara. Oke, nomor 1 C. Soal nomor 2. Tanggung jawab profesional bagi pengelola peserta didik berkebutuhan khusus, diantaranya memberikan informasi yang jelas pada keluarga. Oke, nomor 2 D. Soal nomor 3. Tidak ada jawabannya. Oke, kita lanjut saja. Soal nomor 4. Kondisi anak yang mengalami kelainan bawaan atau cacat yang menetap pada alat gerak, tulang, sendi, otot sehingga memerlukan layanan khusus disebut tunadaksa. Oke, nomor 4 B. Soal nomor 5. Kelainan genetik yang disebabkan ketika pembelahan sel menghasilkan kromosom 21 yang berlebihan disebut Down syndrome. Oke, nomor 5 A. Soal nomor 6. Identifikasi fungsional guru tentang penyandang disabilitas tertera dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Oke, nomor 6 A. Soal nomor 7. Memiliki kemampuan cepat dalam menyerap pelajaran, kaya perbendaharaan kata-kata, pemikiran lebih dewasa dari usianya, kritis, suka hal-hal baru, daya ingat kuat, multi talent, imajinasi kuat, mudah bosan, emosional adalah ciri-ciri anak gifted. Oke, nomor 7 C. Soal nomor 8. Gangguan motorik dan postur tubuh dikarenakan cedera pada otak, gangguan susunan syaraf saat di kandungan, lahir, setelah lahir, yang mengakibatkan otot lemah, tulang kaku, kontrol tubuh kurang, gangguan bicara, sensori, dan kognisi termasuk emosi adalah identifikasi ABK untuk anak yang menderita cerebral palsy. Oke, nomor 8 A. Soal nomor 9. Daya tangkap terhadap pelajaran lambat, menyelesaikan tugas sering terlambat, daya ingat lemah, prestasi belajar rendah, motivasi rendah adalah tanda anak-anak slow learner. Oke, nomor 9 B. Soal terakhir. Memiringkan kepala dalam rangka mencari sumber suara adalah salah satu tanda hambatan pendengaran. Oke, nomor 10 B. Oke, kita sudah menyelesaikan soal semua kecuali nomor 3, memang tidak ada opsi pilihan jawabannya. Oke, kita langsung saja selesai ujian. Ya, saya yakin. Alhamdulillahirrabbilalamin, mendapatkan skor 90. Terima kasih Sobat Madrasah Tuna yang telah menonton video ini sampai selesai.
semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Madrasah Tuna. Pada kesempatan kali ini kita masih pada pelatihan pengelolaan pendidikan inklusif di madrasah atau sekolah. Tepatnya pada materi 3.11 pengelolaan dan pengembangan pendidikan inklusif pada madrasah bagian 3. Oke, langsung saja kita mulai mengerjakan. Latihan ini terdiri dari 0 soal pilihan ganda. Oke, kita coba mulai mengerjakan. Oke, ternyata tidak 0 soal, tetapi ada 5 soal pilihan ganda. Oke, soal pertama. Suatu pendekatan yang digunakan dalam rehabilitasi penyandang disabilitas yang menekankan peran masyarakat dan keluarga dalam mendukung penyandang disabilitas untuk mencapai kemandirian dan inklusi dalam kehidupan sehari-hari adalah pengertian dari rehabilitas berbasis masyarakat. Oke, nomor 1 C. Soal nomor 2, kuadran keempat atas layanan komprehensif dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung terciptakan pendidikan inklusif di madrasah adalah layanan pendidikan bagi PDBK beroperasi di semua madrasah dengan dukungan masyarakat, ada relawan dan ada penggerak. Oke, nomor 2 A. Soal nomor 3, salah satu konsep kunci dalam rehabilitasi berbasis masyarakat adalah melibatkan komunitas dalam mendukung pendidikan inklusif. Oke, nomor 3 D. Soal nomor 4, penerapan rehabilitasi berbasis masyarakat dapat menguntungkan PDBK dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan dan partisipasi dalam masyarakat. Nomor 4 C. Soal terakhir, tujuan utama dari rehabilitasi berbasis masyarakat dalam pendidikan inklusif adalah meningkatkan partisipasi sosial terhadap PDBK. Oke, nomor 5 A. Oke, sudah semua selesai ujian? Ya, saya yakin. Alhamdulillahirrabbilalamin, mendapatkan skor 100. Terima kasih Sobat Madrasah Tuna yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Madrasah Tuna. Pada kesempatan kali ini kita masih di pelatihan pengelolaan pendidikan inklusif di madrasah atau sekolah, tepatnya pada materi 3.13 pengelolaan dan pengembangan pendidikan inklusif pada madrasah bagian 5. Oke, langsung saja kita mulai mengerjakan soal. Latihan ini terdiri dari 5 soal pilihan ganda. Mulai mengerjakan. Soal pertama.
Tahapan pengelolaan pendidikan inklusif di madrasah meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Maka nomor 1 jawabannya B. Soal nomor 2. Yang dimaksud dengan pendidikan inklusif di madrasah adalah pendidikan yang mencakup semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Oke, nomor 2 D. Soal nomor 3. Peran guru dalam pengelolaan pendidikan inklusif di madrasah adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar individu dan memberikan dukungan yang sesuai. Oke, nomor 3 B. Soal nomor 4. Manfaat manajemen pendidikan inklusif di madrasah adalah manfaatnya menjamin pemenuhan standar dan pengembangan madrasah untuk mencapai visi, misi, dan branding madrasah yang inklusif. Oke, nomor 4 D. Soal terakhir, soal nomor 5. Berikut adalah bagian dari 8 standar nasional pendidikan yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah. Adalah A. Standar isi, oke, sarana prasarana termasuk, standar proses juga termasuk. Maka jawabannya semua jawaban benar. Oke, kelima soal sudah kita jawab. Selesai ujian, ya saya yakin. Alhamdulillahirrabbilalamin, mendapatkan skor 100. Terima kasih Sobat Madrasatuna yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Madrasatuna. Pada kesempatan kali ini kita masih di pelatihan pengelolaan pendidikan inklusif di madrasah atau sekolah, tepatnya di materi terakhir yaitu 3.15 monitoring, evaluasi, dan sistem penjaminan mutu madrasah inklusif bagian 2. Oke, langsung saja kita mulai mengerjakan. Terdiri dari 5 soal pilihan ganda. Oke, mulai mengerjakan. Soal pertama. Di bawah ini adalah proses monitoring dan evaluasi yang dapat membantu dalam penjaminan mutu madrasah inklusif. 1. Memantau kinerja sekolah. Oke. 2. Mengidentifikasi kekurangan atau tantangan. Masuk. 3. Memberikan data dan wawasan yang diperlukan untuk membuat perbaikan yang sesuai. Oke, nomor 3 juga masuk. Nomor 4, membantu dalam mengambil keputusan yang berbasis bukti dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif. Oke, masuk. Nomor 5, menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi untuk dilaporkan kepada Kepala Kemenag Kabupaten atau Kota. Nomor 5 tidak termasuk. Urutan yang tepat proses monitoring dan evaluasi yang dapat membantu dalam penjaminan mutu madrasah inklusif adalah 1, 2, 3, dan 4. Oke, 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1 D. Soal nomor 2. Proses pengawasan dan penilaian terhadap berbagai aspek kinerja madrasah inklusi, termasuk layanan pendidikan, pembelajaran, dan penjaminan mutu adalah monitoring dan evaluasi. Oke, nomor 2 A. Soal nomor 3.
Di bawah ini adalah indikator atau parameter yang dapat digunakan dalam monitoring dan evaluasi madrasah inklusi, kecuali kepuasan kepala madrasah dalam layanan kepada PDBK. Oke, nomor 3A. Soal nomor 4 yang mendasari pentingnya monitoring dan evaluasi dalam madrasah inklusi di bawah ini, kecuali membantu madrasah untuk memberikan pembelajaran yang khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Oke, nomor 4A. Soal nomor 5. Proses yang dirancang untuk memastikan bahwa madrasah inklusi memberikan pendidikan berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Ini melibatkan pemantauan, evaluasi, perbaikan, dan penerapan praktik terbaik dalam konteks inklusi adalah penjaminan mutu. Oke, nomor 5A. Kita sudah diisi semua, selesai ujian. Ya, saya yakin. Alhamdulillahirabbil alamin, mendapatkan skor 100. Selesai pelatihan. Oke, selamat, Anda lulus pelatihan ini. Anda memperoleh nilai keseluruhan 96,67 pada pelatihan pengelolaan pendidikan inklusif di madrasah atau sekolah. Oke, terima kasih Sobat Madrasatuna yang telah setia menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.